semua, perkenalkan nama aku Dea Damaris, Asisten Laboratorium Statistik Rekayasa Kualitas 2018. Menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar memiliki IPK bagus atau lulus cepat. Jadi mahasiswa merupakan titik di mana kita mengeksplor diri kita untuk mencoba banyak hal. Mahasiswa yang ideal merupakan mahasiswa yang dapat menyeimbangkan antara bidang akademik dan non-akademik. Hal ini membutuhkan time management skill yang baik. Mau tahu bagaimana aku mengatur time management aku? Yuk simak Hypothesis episode kali ini. Time management merupakan proses di mana kita mengelola waktu yang kita miliki secara efektif sehingga dapat digunakan secara optimal. Nah, tiap orang pasti memiliki caranya masing-masing yang dalam mengatur waktu karena kebutuhan tiap orang kan berbeda-beda. Di sini gimana aku cara mengatur waktu aku tuh bukan yang merupakan yang paling efektif, bukan yang merupakan yang paling benar, tetapi it works for me. Jadi aku jadi lebih produktif, lebih banyak hal yang bisa aku gunakan. Nah, dengan aku sharing hal seperti ini, aku berharap buat kalian yang sekarang lagi pusing, tuh ngerasa tugas banyak, ngerasa banyak hal yang keteteran atau bingung gimana cara mengatur waktu, dapat terbantu dengan menerapkan hal ini di kehidupan kalian. Menurut aku time management tuh penting banget karena ketika kita memiliki time management yang baik tuh bukan cuman waktu kita yang berpengaruh, tapi di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah lebih produktif. Dengan memiliki time management yang baik, kalian bisa mengikuti banyak hal, contohnya beberapa organisasi, beberapa kepanitiaan, atau mungkin sekalian intern. Nah, di sini kalian tentu aja pasti achievement kalian lebih banyak dong karena ikut beberapa organisasi dan kepanitiaan. Nah, ini akan mengembangkan skill kalian yang lain juga, nggak cuma soft skill, nggak cuma time management skill, tapi soft skill dan hard skill yang lain. Yang kedua, work life balance atau mungkin orang biasa sebut keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan itu tuh penting banget ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan waktu yang kita miliki dengan mengalokasikan ke beberapa aspek kehidupan kita. Misal sebagian waktu untuk organisasi, sebagian waktu untuk kepanitiaan, akademik, dan social life. Banyak orang yang mengesampingkan social life dan beranggapan ketika kita produktif, kita banyak kerjaan, itu kita nggak bisa main-main. Itu salah banget. Di sini kita masih bisa tetap main-main, tapi dengan cara yang benar, dengan cara mengalokasikan waktu kita itu harus benar. Jadi jangan sampai kebanyakan main, jangan sampai kebanyakan belajar, jangan sampai kebanyakan organisasi. Semua harus seimbang. Nah, ada beberapa tips nih dari aku dalam melakukan time management skill yang baik. Yang pertama adalah create a visual presentation of your schedule. Nah, ini penting banget ya untuk membuat jadwal agar jadwal kita tuh lebih terstruktur. Kita tahu nih tiap Senin kita mau ngapain aja, ada kelas apa aja, tahu deadline terdekat. Dengan cara ini kita jadi bisa menyusun strategi kerjaan mana yang mau kita selesaikan dulu, hari ini kita mau ngapain, besok kita mau ngapain. Nah, akhirnya kita lebih tergambarkan lah sekiranya apa yang bakal kita lakuin dengan waktu yang kita miliki itu. Nah, yang kedua adalah time blocking your day. Time blocking itu bentuknya seperti work hour. Jadi nanti dari waktu yang kita miliki itu sama sehari 24 jam kita mau ngapain aja nih. Kita jam segini sampai jam segini mau ngapain. Nah, hal ini tuh lebih efektif ya daripada kita hanya sekedar membuat to-do list. Karena kalau kita cuman ngelis apa yang kita lakuin, kita nggak tahu nih ini kapan dikerjain, yang ini kapan dikerjain, sehingga pikiran kita tuh kayak cuman tugas numpuk gitu aja. Kita nggak tahu kita mau ngerjain itu kapan. Dan tadi kan sebenarnya kita udah tahu nih kayak gambaran besar tentang jadwal kita. Nah, kalau yang sekarang itu lebih rinci. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi tambahan atau mungkin bisa langsung ditulis di notes HP, atau yang suka nulis bisa tulis di notebook atau sticky note. Tapi kalau aku lebih prefer menggunakan notes HP karena lebih simple, lebih gampang dan gampang diganti-ganti aja. Contohnya itu misalnya hari Senin aku jam 7.30 sampai jam 8.30 kelas CPIC dan seterusnya. Ini pasti
lebih efektif sih bagi aku, karena aku tahu aja gitu tiap hari ini aku mau ngapain aja, apa aja yang harus dilakuin, daripada aku hanya sekedar membuat to-do list aja gitu. Yang ketiga, do not multitasking. Banyak banget yang beranggapan atau memilih multitasking merupakan jalan yang tepat ketika kita merasa nggak ada waktu buat ngerjain tugas-tugas yang kita miliki. Contohnya misal kita kerja kelompok sambil kelas, atau kita kelas sambil ngerjain tugas mata kuliah lain. Nah itu kalau bisa dihindari ya, karena banyak penelitian yang beranggapan bahwa kalau kita multitasking itu malah hal yang kita kerjakan tuh nggak optimal dan akan menurunkan kinerja kognitif otak kita, sehingga kita tuh lebih susah dalam mengatur emosi kita, lebih susah dalam termotivasi untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Nah, karena itu sebaiknya mending satu-satu dikerjain pelan-pelan sampai selesai. Hal itu bakal lebih optimal daripada harus multitasking. Nah, sebenarnya selain dari keempat itu tuh banyak hal yang bisa kita lakuin ya. Itu semua tergantung dengan diri kita masing-masing, itu semua personal preference. Mungkin ada metode lain yang bagi kalian itu it works for you, tapi itu nggak bisa kalau di aku. Itu tuh sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Yang penting di sini adalah goalsnya pekerjaan kalian telah terselesaikan semua dan kalian tetap bahagia karena bisa melakukan hal-hal menyenangkan lainnya seperti nonton film, main dengan teman dan lain-lain. Nah itu tadi tips-tips dari aku mengenai time management. Sebenarnya masih banyak banget metode yang bisa kalian gunakan, tetapi keempat metode tadi itu yang bisa berguna di aku, bisa bekerja di aku. Mungkin kalian punya metode lain yang berguna di kalian, itu bebas. Yang penting di sini goalsnya adalah pekerjaan kalian selesai, tapi kalian tetap bahagia karena kalian bisa mengerjakan hal-hal menyenangkan yang kalian sukai. Contohnya nonton film, atau main sama teman, atau main game, itu semua terserah kalian. Sekian episode Hypothesis kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah!